Kalau kalian sempat nonton NKCTHI, aduh itu susah banget. Singkatnya ya, sampai sekarang masih belibet ya. Nanti kita cerita hari ini. Nanti kita cerita tentang hari kan? ini. Kan? Bener kan? Pasti ada yang lewat tuh. Nanti kita cerita tentang hari ini. Kalian inget mungkin ada karakter namanya Kale ya. Si fuckboy. Jadi kita baru aja nonton film spin-off-nya si Kale ini ya. Iya. Judulnya adalah Story of Kale When Someone's in Love. Wanjay, panjang ya. Berarti ini SOK. Nggak usah. Please. Jadi film ini baru aja tayang di bioskoponline.com ya. Buat kalian yang belum tahu apa itu bioskop online, ya itu platform streaming film juga gitu. Dan itu film-film Indonesia sih yang jelas. Story of Kale ini menceritakan tentang, ya itu dia, awal mula Kale kali ya, atau cerita Kale sebelum ketemu Rahel Amanda ya. Kenapa dia tidak mau berkomitmen? Iya bener, dan kenapa dia jadi dijuluki fuckboy ya, mungkin kalian salah paham. Nah, jadi ada film ini kali ya untuk menjelaskan kenapa dia begitu. Dulu emang punya hubungan juga ya sama wanita namanya Adinda ya, kalau nggak salah. Dinda aja ternyata. Oh Dinda aja ya, sok tahu Adinda. Yang diperankan sama Aurel Mormans ya. Yes. Jadi di sini emang cerita antara Kale dan Dinda aja gitu. Sepanjang film tentang awal dan akhir mereka. Asik. Itu kayak judul lagunya. Judul lagu Arah, awal dan akhir. Iya ya. Iya benar ya. Sempat lihat gitu Angga Sasongko syuting film ini tuh pas pandemi gitu. Dan jadi langsung kelar gitu, keluar hari ini juga gitu ya. Dahsyat sekali ya. Maksudnya film Indonesia lain yang syuting pas pandemi kayaknya belum ada deh. Ada gitu yang nerusin yang tertahan kemarin gitu. Kalau ini kan hitungannya emang bener-bener film yang baru gitu, langsung syuting, langsung jebret, tayang dah gitu. Bahkan di credit title-nya ada Satgas Covid. Iya benar. Dijagain ya sama Satgas Covid, hebat ya. Yang aku suka simple, enak diikutin sih. Iya benar ya. Gitu. Terus ini kan kayak nyeritain Kale kenapa jadi fuckboy. Dan itu terjawab, maksudnya kenapa gitu di belakangnya. Jadi biarpun ceritanya simple dengan durasi yang seperti itu, tapi beres semuanya. Benar. Aku suka sih sebenarnya gimana Angga Sasongko memaksimalkan apa yang dia punya kali ya. Yeah. Kan ini syutingnya pas pandemi ya, jadi ya pinter aja gitu milih ininya, milih lokasi gitu ya, milih apa namanya pemain gitu ya. Maksudnya tuh sepanjang film tuh ini sebenarnya kayak hampir 90% tuh ya emang cuman Kale sama si Dinda ini gitu ya. Mereka berinteraksi berdua aja gitu, dan ya bagusnya ya bisa dimaksimalkan gitu. Jadi hubungan dua ini tuh kayak digali terus gitu. Apa yang terjadi sama mereka berdua ini gitu. Jadi emang hubungan toksik itu yang biasa kalian mungkin sering denger ya di film ini, lumayan lah divisualkan dengan cukup meyakinkan ya. Iya, bahkan di awal film kan dibilang agak ada sensitif itu kayaknya. Iya benar. Bagian kekerasannya ya. Ada kekerasan dalam hubungan itu emang ada bener gitu ya, bukan cuma dongeng gitu ya. Dan di film ini cukup lah ya digambarkan gitu hubungan yang berbahaya seperti itu. Asik. Dan Kale smooth. Masuk dia langsung ya ke hubungan Dinda yang sudah hancur itu ya, dengan cara yang sangat unpredictable ya. Nggak unpredictable sih sebenarnya, predictable, tapi aku nggak nyangka bakal keluar dari mulut dia gitu ya. Secara dia kan orangnya kayak cool gitu ya. Masa? Akhirnya Argo kan berantem gitu kan sama Kale gitu. Dan setelah semua reda gitu kan si Kale cuma ngomong ke si Dinda, kamu harusnya udahan lah ya. Iyalah. Cari yang lebih baik. Emang ada yang lebih baik? Ya ada mungkin yang tadi dipukul sama pacar kamu, anjir. Sat. Sampah ya kamu Kale ya, tapi ya udahlah ya. Mungkin itu kemampuan yang dia miliki ya. Satu-satunya keahlian yang dia miliki, jadi dimaafkan. Gak apa-apa lah, biru dikit. Iya, yang penting dapat. Yang bikin sebenarnya film ini cukup menarik juga sebenarnya karena skripnya juga sih ya. Maksudnya kamu bisa bikin film cuman 2 orang gitu ngobrol, tapi kalau penulisannya nggak oke sih pasti bakal boring ya. Aku gitu udah tidur kayaknya. Iya bener kan ya, Irfan Ramli ini bisa bikin skrip yang cukup padat gitu, dan maksudnya obrolan antara dua ini tuh bikin kita kayak penasaran gitu ya. Dengan treatment maju mundur. Nah itu juga salah satu cara gimana biar si filmnya tetap dinamis gitu ya. Yang aku suka lagunya enak.
Iyalah ya, karena ini lagu-lagu Ardhito Pramono ya. Iyalah, orang dia musisi sekalian Iya, aja. Sekalian ya. Ini video klip termahalnya Ardhito Pramono ya. Pas juga sama filmnya kan, jadi udah. Benar. Dan Aurel Moremas juga ada lah ya, sedikit-sedikit nyanyian lah ya. Nyanyi, suaranya enak. Kalau dilihat dari dari usia sih kayaknya kayak lebih mature ini loh daripada si Rachel Amanda yang di NKCTI gitu ya. Kayak Kale pacaran sama anak sekolah gitu kalau di NKCTI itu ya. Kalau di sini tuh kayak emang setara aja gitu. Walaupun si Awan sebenarnya bukan anak sekolah sih. Iya sih. Mungkin karena dia kelihatan Kecil ya. Kecil aja kali ya. Lebih muda jadi kayak Benar. Tapi Kale menarik loh di sini. Kale ini mengingatkan sama meme di Twitter yang belakangan ini ada ya. Ini sumpah ya. Kale itu orangnya dominan, perokok, emosional, bucin. When marimba rhythm start to play, dance with me, make me sweat like the lazy. Udah tahu kali bakal jadi seorang seperti itu ya, astaga. Atau jangan-jangan itu formula yang disukai perempuan-perempuan Iya, masa bener ya. kini, jangan-jangan. Iya, cuman gara-gara video TikTok itu orangnya bukan Kale, jadi dihujat gitu ya. Padahal kalau orangnya si Ardhito Pramono, wah pasti nggak akan itu dihujat. Gitu ya. Sebenarnya si Ardhito itu sebagai Kale itu cukup ya buat aku. Cuman cukup. kadang di beberapa bagian yang harusnya sedih dia tuh kayak kurang dikit lagi gitu. Iya. Udah mati-matian ngejar cewek ini, akhirnya dapat dengan susah payah kan, dia dijauhin temennya atau apa gitu ya kan. Iya. Terus pas dapat ternyata ceweknya Wow. begitu. Dan dia kayak udah nyerahin semuanya gitu, kayak bucin banget, tapi sedihnya tuh kurang gitu. Iya ya, luapan emosinya bisa lebih gila sih selain ngomong anjing. Udah bingung ngomong apa anjing. ada bagian-bagian itu yang pas dibawakan sama dia ya. Tapi ya harusnya dari sisi emosionalnya lebih dapet lagi kali ya. Ngelihat lagi band Arah gitu ya, yang ada di NKCTI mungkin cuman sekilas gitu. Sekarang lumayan lah, ada lagi porsinya. latihan, lagi recording gitu. Iya benar, dan ada beberapa dialog celetukan kayak gitulah dari mereka, itu juga oke sih. Apalagi after closing credit juga ya ada mereka gitu ya nyanyi. Dan kenapa Kale akhirnya jadi manajer mereka gitu ya. Dulu aku cukup skeptis sih pas ngeliat Kale dijadiin spin off gitu ya. Ya ngerti sih emang daya tariknya. Pas NKCTI kan pasti diomongin mulu ya. Itu berawal dari situ, dari diomongin jadi spin off gitu ya. Mantap ya. Mantap jadi gitu. Duit ya. Jadi duit. Itu baru bisnis yang bagus ya. Tapi ternyata pas dibikin film pun ya ceritanya cukup gitu dan sesuai aja gitu maksudnya. Dan dirilis saat ini pun ya oke sih gitu, pas ngelihat gimana caranya mereka bikin film ini ketika pandemi juga, jadinya juga hasil jadinya oke lah gitu maksudnya. Nggak ini banget gitu, kayak bukan maksa banget gitu ya. Jadi kayak tetap enak aja gitu nontonnya. Iya, nggak berhari-hari, nggak jelas. Pertanyaannya cuma satu aja, itu Kale tinggal di rumah siapa sih gitu. Karena di NKCTI itu dia tinggal di kosan gitu loh, kosan di atas rumah makan gitu ya. Itu rumah siapa sih? Bagus rumahnya, aku suka. Itu terlalu bagus rumahnya gitu untuk musisi yang pas-pasan kayak Kale ya kan. Emang kamu tahu dia pas-pasan? Lah, Dindanya aja bilang aku mau nikah ke Jerman. Studi lah, masa nikahin musisi pas-pasan. Harusnya ada sedikit backstory, mungkin itu rumah pemberian gitu dari siapa gitu ya, atau ngontrak gitu ya. Maksudnya rumahnya emang kayak bagus gitu ya. Kalau momen memorable aku pas Kale keluar dari lift, terus ketemu sama Argo. Itu, kaget gitu loh. What? Ngapain dia ada di hotel yang ada Dindanya? Kita ngeliat ada mantan pacar kita, nyamperin pacar kita ke hotel, dan dulu tuh mereka pacaran kayak lama gitu, 5 tahun. Pasti ada kecemburuan ya. Terus ngapain di kamar gitu? Kenapa? Bener kata Kale, kenapa lu nggak ketemuan di lobi aja kalau emang ada perlu gitu? Benar. Di situ sih. Emosional juga ya di situ ya. Jadi maksudnya apa yang terjadi setelah itu cukup beralasan. Asik. Jadi ngelihat Kale mengamuk-ngamuk, tidak seperti orang gila kayak si Argo di awal film. Argo soalnya di awal film sangat eksplosif sekali ya. Iya, ngeri banget Cuman gara-gara lu nggak ketemu nenek gua, Yangti. Nenek kamu? Apa masalahnya bos? Gila. Gitu aja woi. Iya, tapi mungkin emang ada orang kayak gitu ya, hati-hati. Ketika mereka beradu argumen kali ya, kenapa
gua gini, kenapa lo gini gitu ya. Itu ya, jadi semua tuh punya alasan masing-masing dan sebenarnya nggak ada yang salah juga sih ya. Sudut pandang masing-masing ya, Kale punya alasannya gitu buat cinta banget sama dia, tapi ya salah juga dia terlalu kayak gitu gitu kan. Cuman kan makanya si kalian juga ngomong, jadi aku harus nebak isi otak kamu. Intinya sih harus diomongin gak sih? Iya bener, intinya komunikasi balik lagi, gitu. bener. Ya sekarang ceweknya ngasih sinyal, kan dia bilang saya udah ngasih sinyal 6 bulan sama kamu, terus cowoknya kayak ngerasa gitu. Iya gimana Gitu emang gue harus nebak ya. Intinya itu sih. Iya intinya mah kalian ngomong lah ya, kalau ada apa-apa tuh ngomong gitu ya, walaupun mungkin menyakitkan kali ya. Dan mungkin momen memorable terakhir ya itulah ketika Kale menang banyak. Oke. Iya, kalian menang banyak tuh. Iya. Yang ngajar ya. Itu kalau tayang di bioskop yang bukan online disensor nggak ya? Enggak lah, gitu doang. Masih? Cuman sekecup, 2 kecup, 3 kecup, 4 kecup. Banyak ya. Baiklah kalau gitu. Kalau mau dikasih skor berapa untuk Story of Kale When Someone in Love ini? Aduh, judul tuh panjang. 7 ziarah per 10. Ziarah tuh apaan? Film di bioskop online. Oh iya. Dem, satu-satunya produk placement yang entah kenapa mengawang-awang ya. Sama 7 ziarah ya. Jadi kalau kalian nonton film ini, ada bagian Kale cemburu, terus dia biar nggak bete, udah gue lihat handphone, dibukalah bioskop online. Ziarah. Kirain gue mau nonton. Taunya tidur lagi. Kurang ajar. Di play. Iya. Ngerti sih ziarah emang bikin tidur ya kalau kalian nontonnya nggak punya energi gitu ya. Tapi jangan terlalu digambarin kayak gitu juga sih. Komen juga ya, menurut kalian gimana filmnya? Apakah ini spin-off yang worth it dari NKCTHI gitu? Ya. Ataukah ya udah gitu aja gitu. Atau kalian punya pengalaman toxic relationship. benar pengalaman toxic relationship itu berbahaya ya. Jadi bereskan, selesaikan semua ya biar nggak berlarut-larut seperti Kale. Kamu nongkrong di mall ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow Instagram Snakrip. Dan juga beli kaos Snakrip ya. Masih banyak, linknya ada di deskripsi. Kalau gitu kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.